Terima kasih. Pertama kali saya mendengar terkait bahwa target pertumbuhan ekonomi kita 8%. Kami di PLN menyambut sangat gembira. Karena kenapa? Di beberapa tahun yang sebelumnya kita tidak ada pernah tumbuh dalam border 2 digit untuk sektor kelistrikan. Jadi sebelumnya struktur industri kita ini ada namanya elasticity factor. Untuk tumbuh ekonomi 1% memerlukan inputan energi listrik berapa persen? Sebelumnya 10%. Dulu kita sempat mencapai hampir 6% sehingga kami harus tumbuh 12%. Namun belakangan struktur industri kita berubah sehingga sekarang elasticity factor kita kurang lebih 0,9598%. Sehingga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8%, maka pertumbuhan infrastruktur tenaga kelistrikan harus tumbuh minimal 7,9%. Kami langsung menyesuaikan di internal kami dalam draft rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau kita menyebutnya RUPTL 2024-2033, kita langsung mengadjust target kita mengikuti ini. Sehingga Bapak Ibu saat ini konsumsi seluruh bangsa ini setahun itu mencapai kira-kira 310 terawatt hour. Untuk bisa mencapai 8%, maka 10 tahun ke depan sampai dengan 2033, maka di ujung sana akan mencapai 483 terawatt hour. Mohon maaf saya ngomongnya pakai bahasa dewa, TWH gitu ya. Nanti saya terjemahkan. Karena dari energi ini terjemahnya adalah kita harus mengejar pembangunan infrastruktur secara masif. Dan terutama untuk membangun pembangkit listrik, tenaga listrik, membangun transmisi, sutet-sutet yang baru, dan juga membangun gardu induk. Dan ini dampaknya akan memerlukan suatu skala industri baru yang cukup besar. Nah, untuk mencapai 483 TWh 10 tahun ke depan, maka kita pertama harus membangun tambahan pembangkit renewable yang base load, yaitu hydro dan panas bumi, mencapai 20.000 megawatt. Kemudian, on the top of that, kita harus membangun variable renewable energy, which is wind farm, PLT Bayu, PLTB, dan Surya, solar farm, itu mencapai 25.000 megawatt selama 10 tahun ke depan. Tidak hanya itu, pada saat ini kita punya PLTU batubara yang cukup banyak ya. Saat ini mencapai install kapasitas pembangkit kita itu keseluruhan hampir 80.000 megawatt begitu, untuk batu baranya sekitar 40.000 megawatt. Nah, ini kan dalam rangka transisi energi kita tidak boleh membangun PLTU batubara lagi. Sehingga mau tidak mau untuk melayani beban dasar, kita nyebutnya base loader, kita akan membangun tadi Bapak, PLTGU, pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Kita akan memerlukan gas yang kita punya, dan itu jumlahnya 10 tahun ke depan mencapai 20.000 megawatt. Nah, ini masih belum cukup Bapak Ibu, karena kami melihat pembangkit listrik itu ada 3 macam. Pertama adalah base loader, pemikul beban dasar, itu nyala 24 jam. Di tengahnya adalah pemikul pengikut beban, load follower, itu nyala kira-kira 10-15 jam. On the top of that namanya picker atau pemikul beban puncak. Pada saat rekan-rekan semuanya di kantor kencengnya kerja, beban naik, maka diperlukan picker pembangkit beban puncak kira-kira 5 jam dalam sehari. Persoalannya kalau kita kejar ini, maka akan ada gap di tahun 2032 ke atas, kita kekurangan base loader. Sementara PLT udah tidak boleh dibangun, PLT gas sudah maksimal, panas bumi hidro sudah masuk, sehingga di situ ada ruang untuk energi nuklir Bapak. Tadi Bapak sampaikan, Pak Sulvan sampaikan PLTN. Jadi after 2034 there is going to be some space for nuclear energy about 5 gigawatt, 5,000 megawatt. Jadi ini semuanya memerlukan infrastruktur yang harus berkembang secara cepat. Nah, dari segi uang, kalau untuk membangun sebanyak ini 10 tahun ke depan kita memerlukan 130 miliar US dollar Bapak. 130 miliar US dollar. Setara dengan cadangan yang ada sekarang. Betul, Pak. Karena itu ini adalah way beyond PLN capability. Ini akan menjadi tugas negara yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8%, listrik harus tumbuh 7,9%, 10 tahun ke depan new business yang bisa di-create mencapai 130 miliar US dollar. Ini opportunity buat Bapak teman-teman semua yang bergerak di bidang entrepreneurship, terutama di sektor renewable energy. Nah, dari situ tidak hanya tuh, kita harus membangun transmisi karena pusat beban dengan
sumber-sumber energi baru terbarukan itu letaknya terpisah jauh. Idealnya kalau beban di Jakarta, pembangkit listrik juga di Jakarta, tapi itu ada keterbatasan. Sehingga kalau kita lihat renewable energy itu banyak sourcesnya itu di sepanjang Sumatera sisi barat gitu, Jawa sisi tengah, terus di Kalimantan ada potensi kayan hidro yang mencapai puluhan ribu megawatt. Mau tidak mau kita harus membangun transmisi yang panjang. Itu kita sebut sebagai green super grid yang bisa menghubungkan pusat-pusat pembangkit energi baru terbarukan untuk disambung ke pusat beban. Jadi 10 tahun ke depan kita perlu membangun 53.000 km sirkuit. Saat ini listriknya PLN yang berupa sutet itu kurang lebih total 70.000 km sirkuit. Keliling bumi kan hanya 24.000 ya. Jadi kalau kawatnya PLN diolor keliling bumi kita udah bolak-balik ini. Tapi itu masih kurang Bapak. Kalau mau 8% kita harus bangun lagi 53.000 km sirkuit. Ini akan meng-create industri dalam negeri yang sebelumnya sudah ada akan makin tinggi lagi. Untuk itu hanya satu kata yang akan disampaikan oleh PLN dalam rangka mendukung ini, kita harus membuka berkolaborasi dan harapannya tidak hanya domestic investment tapi juga foreign direct investment. Makanya kami sangat erat bekerja sama dengan BKPM juga karena tentu harapannya seluruh proyek-proyek baru di sektor kelistrikan ini setelah internal kapasitas Indonesia mendukung itu dan masih ada gap, mau tidak mau kita harus membuka pintu seluruhnya untuk foreign direct investment di bidang ini dengan mengurangi berbagai negatif yang ada sambil memanage supaya industri-industri yang baru ini tetap menggandeng industri dalam negeri sehingga having a target of 8% itu akan seperti injeksi yang membangunkan kita dari tidur santai selama ini Bapak, sehingga kami yakin itu memang perlu kerja keras, memerlukan prasyarat yang banyak. Tadi Pak Martin sampaikan termasuk political stability, dan juga tadi Bapak sampaikan termasuk koordinasi semua resources yang ada, dan sekarang adalah koordinasi terkait dengan investment di sektor kelistrikan Bapak. 130 billion US dollar for the next 10 years. That's the size of electricity infrastructure development, Martin. So if you have any friend who invest, ajak mereka to invest in Indonesia. So, moralnya seperti itu Bapak, sebagai pengantar. Mungkin silakan. Masalah nuklir aja dulu Bapak ya. Silakan. Jadi begini, Indonesia sebenarnya sudah advance di nuklir. Satu-satunya negara anggota IAEA, International Atomic Energy Agency, yang tidak punya PLTN, Indonesia. Indonesia itu dulu zaman Pak Soekarno udah dibilang, bangun kapal, bangun laut, bangun nuklir. Sehingga pada tahun 1950-an, bibit Batan sudah didirikan. Indonesia sudah punya reaktor riset di Serpong, reaktor riset di Bandung, reaktor riset di Jogja. Tiga ini sudah berfungsi sangat baik dan di ASEAN kita yang punya cukup kompleks. Sehingga sebetulnya untuk go nuklir ini sudah sangat siap. Pada tahun 2009 pernah dilakukan namanya INIR assessment, yaitu infrastruktur untuk suatu bangsa itu siap go nuklir atau tidak. Ada 19 kriteria di sana. Kita hanya ketinggalan 3. 1, national position. Nah, nanti kalau misalnya ini golongan muda semuanya sangat semangat, harapan bangsa bisa mendorong Indonesia untuk menyatakan go nuklir, maka syaratnya bisa tutup. Yang kedua adalah stakeholder management. Nuklir untuk power terutama itu ada namanya gejala NIMBY, not in my backyard. Everybody saya setuju dengan nuklir murah dan seterusnya. Tapi begitu dibangun di belakang rumahnya, saya dari Clayton alias Klaten, bukan Clayton Australia, Klaten ya. Saya setuju pro nuklir, tapi kalau diletakkan di belakang rumah saya mikir-mikir juga ya. Gitu. Nah, ini stakeholder management. Survei terakhir dilakukan oleh Batan bahwa sebetulnya persepsi publik terhadap nuklir itu bagus di Indonesia. Jadi masalah lokasi ini sebenarnya nanti kita work out. Itu belum terpenuhi. Dan yang terakhir adalah kesiapan industri dalam negeri. Karena nuklir itu berupa program melibatkan industri sipil, melibatkan industri mechanical, industri electrical, dan industri kontrol. Ini yang belum tertata dengan baik. Nah, dari asesmen ini, kalau 3 ini terpenuhi, maka sebetulnya Indonesia sudah ready for nuklir. Nah, dari aspek kelistrikan sendiri, kami ini kan pabrik listrik ya. Kalau punya batu bara, ubah jadi listrik. Punya gas, ubah jadi listrik. Punya hidro, dirubah jadi listrik. Tapi dengan kebutuhan kita yang melonjak tajam, kalau semuanya itu habis, terus kita mau bikin listrik pakai apa? Ya mau nggak mau pakai nuklir. Jadi, not only in the long term, tapi in the medium term, kita memang mau tidak mau harus go nuklir. Jadi, udah pasti daerah situ nggak ada tolak angin.
Nggak boleh ada cabut tolak angin di situ. Betul. Ada satu lagi Pak, nuklir ini juga untuk kecantikan, Betul. untuk Isotop. perawatan, itu ya. Jadi industri Kalau yang isotop. di Bangka itu gimana bang prosesnya? Nah, Ada yang Bang Bob ya kalau nggak Betul. salah ya. Itu Ya. prosesnya Jadi sejauh begini, mana? Iya. di PLN kita menyiapkan dalam bentuk tim pengembangan energi nuklir. Saya pernah jadi ketua kurang Iya, lebih siap. 10 tahun Iya. dan kami melakukan feasibility study Iya, iya. di Gunung Muria Jawa Tengah dan sekian siap, di Bangka juga siap, Bangka, ya, Kalimantan Barat siap. Nah, ada satu startup namanya Torkon dari Torkon, Bang ya. Bob Bobse, itu Bobse, ya. yang mengusulkan untuk membangun nuklir berbasis thorium di Bangka. Bangka, ya. Dan ini skemanya adalah independent power producer, artinya mereka yang invest, mereka yang menanggung risiko, PLN tinggal beli bayar. Saya sudah bayar. bilang ke Pak Bobse, Anda produksi kami bayar, Iya. sorry kami beli, Iya, iya. berapapun itu. Dan Pak Bobse juga bilang bahwa mereka sanggup untuk memproduksi dengan harga lebih murah dari PLTU batubara. Kita lihat, Iya. saya kira kalau Bang Angga sering ketemu Sudah, Bobse, sudah pernah dorong aja presentasi, terus, iya. buktikan itu. Iya, iya. Bawa investasi masuk karena itu sepenuhnya full direct investment. Mungkin begitu. Ya.